Shalom, tetaplah berdoa. Renungan pagi hari ini, 11 Oktober 2021. Tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ketika kita berkata tetaplah berdoa, apa artinya? Lebih lagi, bagaimana itu mungkin? Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Pertama, pahami bahwa di dalam ayat di atas, Rasul Paulus tidak menunjuk seseorang, tetapi gereja di Tesalonika. Bagaimana mereka dapat tetap berdoa sebagai gereja? Itu sederhana, dengan penjadwalan. Itu yang telah kita lakukan sejak 2020. Melalui Pastor Chris Life Prayerton, kita membuat jadwal sehingga kita dapat tetap berdoa sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun, dalam doa berantai yang tanpa henti. Dengan segenap hati, doa yang berkelanjutan. Kita membuat perubahan dan mendorong kehendak Allah terjadi atas bumi. Jangan pernah menganggap pelajaran rohani sebagai sesuatu yang berlebihan. Terima firman Allah dengan serius. Ketika engkau menafsirkan ulang perintah yang jelas dari roh, engkau melemahkan artinya dan lalu kehilangan kekuatannya. Jika sebagai sebuah keluarga atau sebuah kelompok, engkau merencanakan untuk berdoa selama sejumlah jam tertentu, berkomitmenlah untuk itu. Bentuklah doa berantai. Jadwalkan mereka yang akan berdoa pada waktu yang berbeda selama hari itu. Misalkan Susan sebagai contoh mengambil sejumlah menit, lalu Dave menyambung, dan Casey mengambil urutan selanjutnya, dan Ben mengambil yang lain, dan seterusnya. Sedemikian sehingga tidak ada yang memutuskan rantai. Jika engkau melakukan ini dengan tekun, engkau akan takjub dengan lompatan dan langkah yang besar yang engkau akan alami dalam roh. Ia tidak meminta kita untuk tetap berdoa untuk sesuatu yang sia-sia. Sukacita dari itu semua adalah jawaban yang kita terima. Haleluya. Ingat, gereja adalah satu-satunya kekuatan yang menahan manipulasi sejahat dan tekanan setan. Melalui doa kita merebut jiwa-jiwa manusia dan menggagalkan rencana jahat iblis dan menegakkan rencana Allah di bumi. Selalu ambil keuntungan dari kehormatan, kesempatan, dan berkat dari berdoa. Ketika saatnya untuk berdoa, hindari semua bentuk pengalihan. Jika engkau ingin berjalan di dalam berkat Allah yang tidak binasa, maka engkau harus tetap berdoa. Doa. Bapa, aku bersyukur engkau telah membangkitkan pejuang doa di akhir zaman. Sepanjang hari, mendorong rencanamu atas bumi dengan segenap hati. Doa yang berkelanjutan, yang efektif dan dinamis di dalam kerjanya. Aku berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia, sehingga kebenaranmu ditegakkan di bumi dan di hati manusia. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan 1 Timotius 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin.